Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di rumah di antara rumah-rumah Allah, mempelajari lagi agama Allah yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah dari belajar agama itu adalah mendatangkan ketenangan hati, karena kita hidup di atas ilmu, dan kemudian akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah kondisi-kondisi yang kita butuhkan ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Karena terlalu banyak contoh yang sudah kita lihat, yang mana kita harus banyak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi jangan cuma melihat, mendengar, tapi tidak bersikap. Sebagai contoh, pada hari Ahad yang lalu saya ada pengajian dari pada subuh, terus balik sampai rumah jam 6:30 ya nih. Terus kalau leren sekedap sebentar. Terus jam 8 kalau jalan ke Jogja, wajar lagi di Jogja jam 10 sampai jam 12. Terus jam 12 ganti tempat sampai jam 3, balik lagi ke Solo sampai Solo jam 5. Ini gue mlebu omah, terus kesel tadi, tapi ya masih ada jadwal lagi. Kalau atus terus siap-siap mangkat mulai dan Suwarjo pada maghrib, karena materinya bagus dan seru terkait dengan kurban. Jadi banyak hal yang ingin mereka tanyakan, maka minta ditambahi waktunya, terus dilanjutkan sampai habis sisa niku nggih ra jelas nganti jam piro. Pokoknya kalau pun ngomong sebenarnya kalau bukan semaput. Akhirnya jalan terus sampai jam 8. Begitu udah jam 8, kalau tawarin masih ada pertanyaan lagi ya, mereka mengatakan enggak, sudah cukup. Pun plong mulai lereng. Begitu jalan ke parkiran, dicegat sama bapak. Dan mau ngobrol, enggak tadi bukan soal kurban, soal yang lain. Oke, siap. Dan di parkiran mau, jadi ngobrolnya sambil berdiri. Dan pertanyaan beliau bertanya, apa hukumnya ketika saya biasa berkorban tapi tahun ini nggak berkorban? Ya maka saya jawab, kalau memang tahun ini nggak mampu, nggak ada, benar-benar nggak ada, maka ya tidak wajib, tidak harus. Tapi nek ada, ya, diusahakan. Atau kalau hari ini nggak punya duit, nih mungkin yang terjaga, sasi ngarep, yang tagihan cair, atau mungkin yang gaji ke 17 cair, nah, itu sebaiknya kurban. Terus dia menceritakan bagaimana keadaannya. Dia cerita. Jadi ini kaitannya dengan materi dengan parenting. Jadi bukan bahas kurban ya, tapi ke parentingnya. Jadi dia cerita, dia punya anak 3, 1, 2 itu cenderung agak nakal, tapi dia sudah lolos seleksi alam sampai kuliah rampung, kerja, nikah, dibujuk, dia anak gitu ya. Nah yang ketiga, ini anak yang selama beliau membersamai itu termasuk anak yang paling soleh, paling rajin sholat, paling manut. Nah, tapi ya, prasangka beliau ini ternyata berubah ketika anak ini, atau prasangka beliau ini ternyata nggak benar ketika anak ini pamit kuliah. Kuliah dan daerah khusus omongan kata kampus tuh. Kuliah dan mereka dalamnya kata surau. Nah, kudu ini kan iso dilanjut. Nah, tapi anak ini jalur ngekos. Nah, bapaknya merasa, oh anakku dah soleh, sergap sholat, dikai duit ngekos. Anak-anak ini. Nah, akhirnya ngekoslah anak ini. Nah, seiring berjalannya waktu, bertemulah dengan orang-orang yang jelek, teman-teman yang jelek, mulai kenal judi online. Tandidit akhirnya pinjaman online.
kemarin rukuk kayak banget sampai omahe Pak Kadol. Terus karena bapaknya ini ketua takmir, tanggung loh bapaknya ketua takmir, malu. Akhirnya ya selain rumahnya dijual dan maka dia pun harus ngontrak dan dia milih kontraknya tidak dekat di tempat tinggalnya yang lama karena sudah malu. Pindahlah di Sukoharjo situ, dekat masjid juga. Jadi misal di masjid kontraknya beribu dekat tadi dilihat dari masjid kelihatan rumahnya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, zaman saya nom dulu, zaman nom waktu masih sekolah di Al-Islam itu saya melihat bocah naik dalam sholat sehari 5 waktu wis cah hebat gitu, wis sudah jaminan anak ini anak baik. Zaman dulu nih, ya cara nakal-nakal sih dia neng Al-Islam loh, jangan. Ini bukan berarti saya membenarkan dan di gue udah percaya kadang ayu nelek yo ora enak sing gelem ya. Nah, tapi hari ini ketika jenengan cuman memastikan anak jenengan sholat, itu ternyata kurang. Tadi anak si bapak ini dikenal dari 3 anaknya itu yang paling sregep sholat, paling manut gitu. Maka saya sejak beliau bercerita atau bertanya itu saya merenung terus, jalan tengah ini apa? Jalan tengah itu apa? Gitu. Solusinya itu apa gitu, terhadap anak-anak sekarang? Ya tentu yang pertama kontrol atas HP itu kan harus pastikan jangan terlalu bebas. Itu pertama harus. Gitu. Nah jangan sudah bebaskan, jangan tidak bisa kontrol repot. Nah kemudian yang kedua, BBM dirahmati oleh Allah, sholat saja, jangankan ngomong kita nom kita niki. Jenengan mawon loh sholat kita kadang kita itu sholat itu kadang tidak khusyuk, sehingga keluar dari sholat kadang pun kita juga nggak banyak hal yang berubah dari hidup kita. Bukan soal ekonomi, tapi soal keadaan diri kita, jiwa kita. Makanya jenengan akan mendapati sejumlah orang niku sekian ning masjid, mulai ning masjid nyolong sendal itu. Padahal Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Nah, kenapa kok sholat ini tidak berimbas kebaikan pada diri seorang hamba? Karena dia nggak paham itu sholat itu apa, satu. Kemudian yang kedua dia juga nggak paham itu sedang ngapain. Ngertinya yang wajiban, gitu. Rukuk, sujud. Gitu. Terus yang ketiga dia juga nggak paham bacaannya itu apa. Bahkan parah lagi yang keempat dia menghadap ke siapa itu dia nggak ngerti. Ngertinya mau dikongkon boe sholat makanya sholat gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang seperti ini nek bar sholat iyo serang efek. Jadi nek gaine hapus-hapus, ya waya sholat, ning bar ku yo hapus-hapus meneh. Makanya jangan lihat di mana itu di TV banyak orang pakai jas merah, jas rompi merah, rompi oranye kan. Karena napa? Korupsi kan. Dan niku sing jaler niku sok-sok yo haji, sing putri sok-sok yo kudungan. Nah, nek zaman dulu orang ketangkap korupsi ndinglo. Saat ini yang baru niku ten daerah Sulawesi Makassar niku ketangkap korupsi niku dipoto wartawan malah berpose gitu. Rumangsane ayu gitu kan. Nah, sudah tidak ada rasa malu malah bangga itu. Prestasi, aku iso nyolong 20 triliun miliar paling di penjara 2 tahun bebas. Nah, kada dibagi tuh 2 tahun 20 miliar 2 tahun berarti setahun 10 miliar. Akhirnya orang-orang kayak kita naudzubillah yang bekerja keras mati-matian terus batin gitu. Aku yo gelem kon turune penjara 2 tahun kayak 20 miliar gitu. Padahal itu kan dosa, nggak boleh. Makanya alternatifnya itu adalah selain dengan kengken sholat, suruh mereka masuk ke masjid untuk apa? Majelis ilmu. Nah, dengan majelis ilmu seorang hamba wabil khusus cah nom-nom niku dia ngerti mana halal mana haram. Makanya saya masih ingat walaupun waktu itu saya nggak tahu hikmahnya apa. Mulai niku mangkat omah di Karanganyar Saran Jaten dan rumah bapak saya itu ke Al-Islam itu jam 6 sampai Al-Islam setengah 7. Bariku nggih sekolah nanti setengah lurus setengah telu. Bariku ning kawatan nyegat bis Damri jam ben senten Damri. Nunut Damri nganti tekan Karanganyar kowe tekan omah dok niku jam 5 setengah 5. Niku mungkin jam 5 seperempat sampai setengah 6 niku dicangking mulih oleh bapak kula. Bali mulih ten At-Taqwa niku pengajian.
Ning mboten bendina, seminggu pisan ya dina Rebo napa-napa. Dan niku wah tekan omah rasanya ra karu-karuan, tapi nggih kula lakoni gitu. Artinya waktu itu saya nggak paham ini apa gitu. Yang saya pahami pokoknya saya ikut bapak saya bawa buku tulis sama pulpen. Saya nulis bisa nulis sih. Nek krungu ustadz ngomong apa kula tulis, saya mboten kula nulis sing apa sing kepala saya tulis. Pokoknya tak orek-orek bukune ngoten. Dan itu saya nggak paham itu apa ya. Maksudnya tidak menghayati itu sesuatu yang baik, dan baru kemudian kita pahami seiring berjalannya waktu seperti itu ya, seorang anak itu dibawa orang tuanya untuk ke majelis ilmu. Dan saya kenal beberapa ustadz itu memang dari kecil itu dibawa bapaknya pokoknya linggo, soal nggak paham materi ini paknya nggak peduli, pokoknya gue linggo nih ben seneng itu. Makanya kalau apa namanya, kalau panjenengan mencermati tadi cerita saya, bahkan putra dari Pak Takmir, ketua Takmir, anaknya diantara sekian itu dia yang paling rajin sholat itu kan, ternyata nggih luput digojeki. Kenapa? Kebacut disaut orang pergaulan gitu. Nah, makanya tema kita pada sore hari ini ya berangkat dari cerita itu, yaitu judulnya ya masih parenting temanya, tapi tidak nyambung ke materi yang lalu. Materi lalu saya hold karena ada cerita ini, makanya saya terus nyusun materi ini yang menurut saya related, yaitu circle pertemanan anak-anak muda Islam yang baik dan benar. Artinya ketika jenengan punya putra, nah mungkin ini perlu untuk jenengan cermati. Jangan sampai jenengan gagal paham, akhirnya jenengan rumangsa sudah menjaga mereka dengan cara kerja, golek duit, mungkin ibu-ibu yang masak panganan sing sehat gitu kan. Tapi dia berteman dengan orang yang tidak sehat atau pergaulan yang tidak sehat, akhirnya ya tetap keloloten niku wau gitu kan. Gak sanggup dia mencerna sendiri, butuh bantuan orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang memilih teman yang baik. Ini ada di dalam syariat kita. Jadi orang menanggar wong terus kon ngancani ngono mboten. Tetap harus memilih. Mau enggak mau pasangan hidup kita milih, coba pasangan hidup. Baju yang jenengan pakai niku lho, kan milih to jenengan. Kenapa jenengan milih niku mboten milih ngene kula kan? Artinya kan kita selalu memilih apapun, sendal jepit wae kita milih. Mau aku nek warna putih, pengen sing pink, ngoten niku to. Udung ya ngono. Terus mengke motor wae yo milih. Kadang motore ning toko sak pirang-pirang suwi kae milih. Padahal sing dipilih yo mung 5 napa 4 niku to. Bingung ning milih gitu ya. Nah, mulai nek punten toko emas niku, walah wong wedok niku suwi biyangan nek milih. Kula paling anyel nek ngancani niku. Paling kula minggir golek sofa atau nek ra kula ten niku kula metu. Karena suwi biyangan to. Iki Mbak, saya Mbak, kuwi Mbak, kae Mbak. Sing dipilih seneng dite ra enek ganti meneh. Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih. Nabi bersabda, la tusahib ila mukminan. Nah niki. Teman jenengan, putra jenengan jangan sampai berteman kecuali dengan orang beriman. Ini saya bahasakan teman itu bukan berarti nggak boleh berteman dengan orang non muslim, boleh gitu. Tapi maksud saya teman sing kelet itu loh, teman sing reket, teman sahabat yang kemana-mana berdua ngoten niku lho. Nah, sahabat, bestie, la tusahib illa mukminan. Jangan menjadikan kawan karib itu kecuali orang beriman. Menapa to? Nek wong beriman mesti ngejake salat. Nek orang ndak beriman ya kerjanya mungkin yang tempat ibadah gitu kan. Atau mungkin malah seneng untuk bareng-bareng tidak sholat. Nah, makanya nanti di dalam Quran kan disebutkan wala tardu angkal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sama kamu sampai kamu ngikuti milah. Milah di sini bukan berarti pindah agama, mboten. Milah di sini ngikuti budayane, kebiasaane gitu. Jadi nek cara Natalan yo kon melu Natalan bareng. Cara daerah salat ya rasa salat bareng. Ada memang orang non muslim yang baik, ketika kita tidak sholat diilik itu ada. Kok ini orang sholat ada, tapi tidak semua itu. Umumnya malah kualiane, umumnya malah seneng nih kita tuh membersamai dia nggak sholat, membersamai kita bermaksiat. Nah makanya kenapa pemimpin itu diminta untuk yang muslim agar dia bisa masuk masjid. Kalau pemimpin itu bukan non muslim, kalau bukan Islam kan masuk masjid kan tidak mungkin.
Nah, kemudian begitu sudah masuk masjid, di situ ada tawassul bil haq. Nah, disampaikanlah kebaikan, nasihat kepada pemimpin itu. Dan teman juga gitu. Teman itu diminta untuk beriman dulu. Begitu kemudian teman ini orang beriman, maka putra jenengan wis ayem. Ayemnya apa? Iki mesti ya nek anakku ora ora segep salat mesti dilekke. Kancamu sapa le ngono? Anu guru TPA ning kono kae lho, Mah. Wah, kan ayem to. Kancamu sapa le? Anu kae lho, si Yosef anak pendeta sebelah kono kae cobi pripun. Monggo dipenggalih. Kemudian wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi beriman niku muslim niku terus ditambahi oleh Nabi takwa. Takwa niku orang yang taat sama perintah Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, indikasinya nopo? Salat gitu kan. Kancamu sapa le? Kae si Muhammad Solih. Nah, wongnya piye? Sosok ra salat tok, Mah. Makanya ibu saya tuh dulu waktu saya SD itu ada temen adik kelas nih, dia non muslim pada waktu itu. Terus duduknya saya minuman gini warnanya abang. Nih kamu tahu gak ini apa? Tidak tahu lah. Ini itu loh bir. Terus kalau cerita sama ibu saya, Bu, koncoku ibu jadi cah cilik, cerita atau cerita, Bu, koncoku ibu banyu abang jenenge bir. Ya apa tahu? Ibu saya langsung panik gitu. Jadi saya waktu itu SD keterima di SMP Karanganyar SMP 2 nang pinten. Ibu saya suara pokoknya pondok. Jadi udah orang tua tuh harus alarmnya ngoten niku lho. Artinya ketika anaknya wis duduhke kondisi iki kok nyerempet-nyerempet di kanca elek gitu. Ya ampun mau dinasihati, hati-hati lho karo kuwi. Nek dhek dolan karo dhek jenengan tak ngertos. Mboten ngertos. Makanya yang paling aman ya tetap harus diambil sikap, jangan kemudian cuma menasihati aja. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman. Kemudian yang kedua diminta bermilih untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya orang-orang yang beriman, bersamailah orang-orang yang jujur dalam keimanan, yang selalu membenarkan. Jadi kalau misal ini nggak contoh, misal ada acara Ramadan kok bocah kuwi enek, acara kurban bocah kuwi enek, terus acara pengajian bocah kuwi yo enek, rewang-rewang ning masjid itu. Maka itu harus menjadi penilaian jenengan kalau anak ini anak baik, sehingga cocok untuk dipertemankan dengan putra jenengan. Ini lagi ngomong ke teman loh ya, dari ngomong ke pernikahan, perjodohan dan seterusnya. Ini baru ngomong ke pertemanan. Artinya kalau kemudian kok ada di masjid ada rismanya, terus di risma itu ada orang-orang yang aktif di situ di semua kegiatan masjid, maka putra jenengan harus didorong meluwo risma, meluwo aktif ning risma. Pokoknya ibu pengen nek ra ketemu kowe goleki kowe ketemune ning masjid lagi ngurusi masjid. Itu lebih baik. Tapi nek lah risma paling koyo nanti didik ngoten rumuse ngoten niku gaula karo anake bos-bos kae. Nah ya wis awale ya dijak ning Confucian mriku. Nah kok rada meningkat meneh pindah ning sing menika pondok niku warung pelem mriku gitu kan. Nah kok terus pindahane ning Siksen gitu. Wis rusak nih, ra krasa rusak. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten mudeng kan alhamdulillah, nek mboten mudeng. Tetap mudeng. Lah kula mudenge mergo mau cah nom-nom ya. Dadi kula pengajian ten Buri LP niku cah nom-nom. Ngeten Karanganyar niku ngenten tempat pelajaran cah nom-nom niku. Makanya apa ya istilahnya? Ya saya sendiri juga belum terlalu tua toh. Jadi juga jenjang ke usia dengan mereka itu masih enggak terlalu jauh gitu loh. Jadi apa yang terjadi di dunia mereka saya masih paham gitu loh. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang harus jenengan usahakan itu jenengan jangan enggak lebih pintar dari putra itu dengan. Casak niki niku nek napa istilahnya? Nek kon berargumentasi niku pinter banget. Kon ngeles niku pinter banget. Makanya beberapa masjid niku wifi-ne diblokke, dibuka. Karepe cah nom-nom ken seneng ning masjid. Saya berpendapat salah. Kenapa? Karena enggak sedikit saya dapati masjid niku cah nom-nom niku udah jejer. Cilik-cilik barang punya keli HP. Adzan ora obah, qomat ora obah, laki ku untuk rakaat siji apa loro baru obah.
dolanan HP, sing nge-game lah, sing nonton reel, nonton macam-macam. Dan saya sedihnya kok orang tuanya dicekel siji gitu. Jadi mereka nggak kemudian habis siji nonton bareng, siji. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, konsumsi HP di Indonesia itu termasuk yang besar, dan itu dienggo rebutan para pedagang HP dari Cina, dari mulai Xiaomi, Redmi, nopo Realme, nopo mulai biangat itu, Vivo, sak pirang-pirang, dan market mereka di Indonesia besar, sehingga mereka sebagai perusahaan HP juga membesar di dunia. Nah, karena dodolannya payu laris di Indonesia. Kemudian kita diminta untuk bersabar kalau temannya itu teman baik. Jadi misal putra dengan pun diarahke kan cara karo cah kae lho, saya apik itu kan saya. Nah, terus lari jenengan cerita, "Bu, kancaku lho, mosok sendalku disilih jebat terus dibalekke jebat ngono. Ya wis ra apa-apa sing sabar." Ngoten, kenapa? Karena dia orang baik. Ya mungkin dia salah di situ iya. Tapi overall ini masih teman yang baik, ngoten lho. Tapi nek kemudian sudah, "Bu, mosok aku mau doyak kancaku nganggo arit iki diplatokno." Nah, nek ngoten niku ampun kontonan meneh. Tapi nek urusan-urusan yang, "Bu, aku mau tuku es teh to, kancaku njaluk diombe nganti entek." Kanca sing ndi? Lho sing kanca ning Risma kae. Ya wis ra apa-apa sabar. Karena dia masih teman yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Sabaro kamu. Jadi ini memang pelajaran buat anak muda, tapi jenengan juga bisa mencermati ini dan kemudian mempraktekkan, mengamalkannya. Bersabarlah kalian membersamai orang-orang yang meminta atau berdoa kepada Allah atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, pada pagi hari dan sore. Artinya yang sergap sholat, sabar. Oh, tonggo wong sholat ya wis tak sabari. Kadang omongan nyakit ya wis tak sabari. Wonten kadang itu kita itu kanca wong sholat tapi omongan nyelekit tak ganti kanca. Sampai akhirnya ketemulah temen orang-orang apa niku LGBT. Terus ibu-ibu di Jogja tanya sama saya, tanya apakah kita nggak boleh berteman dengan orang LGBT? Ya nggak boleh toh Bu. Nah kenapa? Soalnya pengalaman saya, ibu itu berkata begitu. Saya tuh punya temen sing mau sholat itu omongannya rapi enak, itu ngoki. Nah giliran kanca sing LGBT iki omongannya penak, halus, rata-rata nglarake hatiku. Ini gue setannya temen niku Bu aku. Nah kok bisa gitu tak? Jangan. LGBT itu dalam Quran itu disebut sebagai perbuatan yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Dengan ngerti pitik jago ketemu pitik jago mau Bu. Tarung pedus lanang karo pedus lanang surudukan. Bahkan yen kula nate ningali ten media sosial niku kebu karo kebu ketemu. Bruk ngono. Sijine ndase pecah niku nganti mati niku balik ngoten kalih mekangkang ngoten niku lho. Kengkeng ngoten niku. Mati langsung gitu. Sijine ya kelaran tapi sijine langsung mati. Mungkin kepalanya langsung pecah. Niku kewan-kewan lanang ngoten niku. Satu-satunya makhluk yang aneh itu ketemu lanang-lanang wah buah-buahan yang menungso niku. Nah, saya bilang sama teman saya itu, teman saya sama ibu-ibu yang nanya itu, bahasanya, setan itu menginginkan dengan itu awalnya berteman, nanti lama-lama membenarkan LGBT tapi ya api ora apa-apa. Anggo suwe-suwe, nek jenengan kegelan karo pasangan, yo kon melu-melu ngono kuwi ya itu musibah yang paling besarnya. Makanya seorang muslim harus memahami bahwasanya ya orang yang beriman itu macam-macam. Ada yang mungkin omongannya hanya nyenengke, mungkin ada yang sikapnya nggak nyenengke gitu kan. Tapi di atas semua itu mereka masih lebih baik daripada orang-orang LGBT atau orang-orang non muslim gitu. Makanya berteman dengan saudara-saudara seiman itu penting. Dan saudara seiman yang terbaik itu yang kita temukan pertemanannya itu di masjid, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Makanya nanti ada 7 golongan yang selamat di akhirat mendapatkan naungan ketika naungan itu tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumul la ilaha illallah, yaitu salah satunya warajulani, 2 orang. Memang rajulani bahasanya 2 orang laki-laki, tapi ini bisa berlaku juga buat perempuan. Mereka orang-orang yang bersahabat berteman karena Allah. Istama alaihi wa yatafarraqu alaihi. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, pertemuan karena Allah ya di rumah Allah, perpisahan karena Allah ya acara kajian wis rampung gitu kan.
Makanya orang yang bisa bertemu dan berpisah karena Allah ini, Allah janjikan adanya pertolongan berupa naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya putra-putra jenengan itu jenengan arahkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik itu loh. Kok kekancan karo kae ngopo to le, Nduk. Lah kae anu anak wong sugih kok gaene diajake. Lah salat ora? Wis mendingan kancan karo anak orang duwe ra apa-apa. Najan ra tau jajake malah jajakno sisan gitu. Kok tak tambahi. Ngoten. Ampun malah jenengan, oh ya terus lanjutkan kapan-kapan nek dijajake WA ibu tak moro ben sisan dijajake. Ngoten ngoten ya mesti. Lebih baik dirahmati oleh Allah, bersabar dengan teman yang baik. Nah kemudian tahap keduanya kita harus mengetahui bagaimana pengaruh teman dalam kehidupan. Nah tadi pentingnya memilih teman yang baik. Kemudian yang kedua pengaruh teman dalam kehidupan. Nabi SAW menyebutkan pada salah satu sabdanya ar-rajulu ala dini khalilihi. Nanti dalam riwayat yang lain al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung temannya. Wal yandur ahaduhum may yukhalilu. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman, seperti itulah dia akan menjadi. Makanya ketika tadi saya contohkan kisah yang nyata tadi, anak yang rajin sholat pun ketika kemudian dia harus ke kampus, orang tuanya udah nggak bisa ngawasi, orang tuanya udah berpikir kayak rajin sholat maka aman. Ternyata apa? Temannya mewarnai. Makanya hidup ini pilihannya kalau nggak mewarnai terwarnai. Udah. Kalau nggak bisa mewarnai terwarnai. Makanya kalau ada potensi terwarnai, orang tua yang baik, anak yang baik dia akan menghindar. Aku nek ning kene ketok ya bakal ra sholat. Moh. Aku nek ning kene sosial ada di penjudi. Moh gitu. Tapi kalau alarmnya anak ini nggak aktif, lalu alarm orang tua juga nggak bisa mendeteksi, ya sudah. Anak kalah dengan pergaulan, orang tua pun juga sudah telat untuk nututi, akhirnya malah terjebak macam-macam. Dan sekali lagi ini nggak berlaku buat laki-laki tok, perempuan juga sama. Di kampung bapak saya ini anaknya 3 juga, yang laki-laki nomor 1, yang 2 itu perempuan. Dua-duanya ini terlilit judi online, sampai omah yang nggak gede, paling cuman 100 meter atau kurang, pokoknya 100 lebih dikit, kurang dikit. Niku sampai didum telu. Jatahmu cah loro tak dual, gue nyaur utangmu, iki sing sepertelu, berarti kan sekitar 30-40 meter. Nah, gue nggo ngasmu. Jadi sing manut malah sing jalan, sing wedok ini sing malah kokean gaya gitu kan. Anak orang duwe ini kokean gaya, akhirnya randuwe sing dienggo gaya pinjol solusinya. Nah, pinjol ra iso nyaur, diparani lah tukang tagih dan seterusnya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu penting. Jadi nek jenengan kada putra kok iki bocah iki satu kok klambi kok ngomong klambine elek. Satu kok sendal mongsoku ya sendal paling apik kok yo ngomong elek. Ngomong ning motor terus satu kok motornya yo tuku anyar tapi kok ngelok kayak elek ya. Iki berarti ada yang salah. Hati-hati nggih. Jangan sampai jenengan tututi terus. Akhirnya anaknya terlibat pinjol malah boy gitu. Goro-goro napa nek bapak kula punya istilah niku walas tanpa alis. Niatnya mencintai tapi tidak membatasi. Tidak selalu gitu. Cinta orang tua itu harus diloske gitu ndak. Pada kondisi tertentu jangan tetap harus ngering gitu. Sele kowe iki ora lemu kaya ustaz kae. Awakmu yo guru. Wis ditukoke motor bit anyar iki kowe yo motore yo mlaku anyar. Wis kuwi wae. Ora sandadan arep-arep jaluk X-Max barang. Selain kuwi larang apa faedahe kowe cah kurung Pak kaya ngono kok malah apa kanginan kabur kan malah repot terus pabrik wae. Enggak apa-apa. Dan saya waktu SMA itu ditukoki motor second, sampai hari ini motor itu masih ada, tak rawat gitu. Masih ada. Jadi terakhirin motor niku nek second niku regane sak yuta 700. Nah, gandeng pun welek niku to. Kalau teketen bengkel niku bengkelnya bisa memoles. Ya engko sing rusak-rusak diganti, memoles sampai akhirnya dadi koyo motor anyar pada zamannya ngono iku lho. Nah, iku enteke 4,5 juta gitu. Ya kula lakoni kan, kula seneng aja dengan motor itu. Ya yang sudah menemani malah lebih, kita lebih, tapi buat saya itu ada sisi historinya. Nah, ada historinya. Jadi motor itu nate didol oleh bapak kula. Terus
sing nuku niku akhiran didol meneh ning Pak kula. Terus kula tuku. Dadi pun mboten duweke bapak kula, nek jaman ditukokke kan duweke wong tuwa to. Didol kula ya duh kok didol ngoten. Delalah rezeki kula ya. Wong e moro. Dan waktu itu mau dibayar 1,5 atau 2,5 kan. Nah, kula bayar niku pun lunas to. Sakniki kula dandani api. Nek kula tumpaki sing nesu bojo kula. Mergane napa? Ora patut kowe numpak kuwi, motore cilik kok awakmu gedhe. Tapi nggih, pun numpak lari-lari kula santri niku. Tapi nggih, terus saya enten ten omah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi putra jenengan walaupun sudah jenengan Joko cilik TPA, mungkin SD Islam atau mungkin malah Al-Islam, SMP Al-Islam, SMA Al-Islam atau mungkin pondok. Tapi begitu keluar dari institusi itu menjalankan badan kontrol pergaulannya, ya udah dia akan menjadi merah, kuning, hijau, biru, hitam, ya tergantung temennya gitu. Ini bukan soal partai, soal macam-macam warna tadi loh, bukan ngomong ke partai bukan. Nanti nek koncone ireng ya dadi ireng, koncone abang ya dadi abang. Tergantung ireng dan abang itu apa yang mau jenengan deskripsikan, terserah jenengan. Nah poinnya apa? Carilah teman terbaik di tempat terbaik. Mana? Ya masjid gitu loh. Katakan kalau sopole kain. Nah, bocah di kampung ngono kae lho, Pak. Nah ning kono dhek kesibukannya apa? Ngajar TPA. Saya alhamdulillah. Oh anake Pak Marbot lho, alhamdulillah. Nah kowe nek dolan karo dhek ning ndi? Ning ning yo paling dijak pengajian. Wah alhamdulillah meneh. Ngoten. Dan ngoten pun kula nggih nate luput. Jadi anak saya itu sing nomor pinten nggih saya lali. Itu dolane niku ten cedhak masjid bal-balan. Pamite bal-balan. Nggih kalih salah satu anak pengurus masjid. Nah, karo anak pengurus masjid niku jane karo bapake ora tau sekali HP. Ning delalah nek hari libur iku boleh nyekel HP. Nah, pas bal-balan nggawa HP. Jadi anak kula pamite bal-balan, bocah kuwi nggawa HP. Nah, anak kula nonton HP karo bocah kuwi niku wau. Akhirnya nonton ini kok nang YouTube lho golek nenen ngoten niku. Tak SD lho. Akhirnya ning omah niku lho. Mula pas lagi turu kula tangi ke bocah Pak cekek kalau. Ngopo iki bocah iki? Kula nggih ora radong. Ning bocah kan nek turu kalau desepe napa ngoten. Terus kula jiko HP-ne niku to. Tak delok niku. Cek enek tulisane ora sempat dihapus. Terus tak buka, kira saya dodok turu kayak iki sabuk kulit. Gue pilih ngomong, gue tulisan ini untuk kawan dia, gue tak sabet aku nih. Langsung cerita ini. Kalau parani itu ngomong orang tua nih. Ya orang gagas Ustaz Sopo, orang gagas Ustaz gede tak parani gitu. Apunten Ustaz, ini lari pulang ternyata. Saya tidak sedang mau menyalahkan siapapun, cuman kita sebagai orang tua perlu introspeksi. Kalau misal ini terjadi atau dilakukan oleh putra jenengan, saya tidak ada masalah. Ini saya minta tolong dijaga, jangan diulangi. Nah, saya ceritakan segala macam itu, terus kalau pun langsung pamit. Jadi saya nggak sedang ngasih ngomong-ngomong, buatan gilanya nening orang ngejak rame orang apa sudah. Jadi puja kalau nanti saya abi mandi dulu, nanti kamu bawa ke tempat temanmu itu. Dia ngenteni mulanya ada ibu orang nangis-nangis, ngopo main nangis sama. Wani berbuat salah orang wanita tanggung jawab. Nah, makanya ini kudu saya kelas 3, kelas 4 itu. Makanya perjalanan ini masih panjang untuk sampai akhirnya ngerti barang gue aslinya piye ya gitu. Masih butuh waktu 20-an tahun gitu kan. Dan itu sudah rusak sejak umur segitu gitu kan. Makanya BBN dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala pentingnya ya mencari teman-teman yang baik. Bahkan sudah kita pilihkan pun kadang yo cek luput. Mergo nek sebelah kono orang jogo gitu lho. Nek padha-padha jogo penak, tapi nek kita jogo mati-matian sebelah kono enggak jaga, udah wassalam udah. Dan Nabi mengibaratkan pertemanan itu kayak tukang minyak wangi dan pandai besi. Kita sering dengar, tapi kita sok-sok enggak ngamalkan. Makanya orang-orang yang beriman itu disifati kalau datang perintah itu sami wa ta'ala. Oh, gitu tuh ceritanya Nabi. Siap saya ngikut. Nah, Nabi mengatakan masalul jalis soleh wasu kahamilil misk wa nafihil khair. Permisalan orang yang duduk dengan orang lain itu kayak orang yang duduk dengan
pandai besi atau tukang minyak wangi. Ini bukan berarti melarang kerja jadi pandai besi, mboten. Maksudnya ini sebuah pelajaran, kiasan. Nek mau jadi tukang las, jadi tukang pandai besi silakan, tidak apa-apa. Cuman ketika jenengan melihat tukang pandai besi, jenengan deket-deket, maka jenengan harus siap satu di antara dua. Mungkin jenengan bakal baju jenengan itu mampu sakit, atau yang kedua bisa jadi kepletian akhirnya bolong. Nah, sifat teman yang jelek itu ngoten niku tidak ada baiknya. Dia akan mempengaruhi, mungkin masih di level pikiran, parah lagi terkadang sudah sampai ke level perbuatan. Yang ini yang kita mengerikan tuh kalau sampai level perbuatan. Di pikiran juga jelek, tapi masih belum nampak gitu. Nah, tinggal nanti kalau dia punya kesempatan dikeluarkan. Makanya jenengan sebagai orang tua tuh harus mulai punya dulu alarm. Iki bocah iki mulai berubah iki. Biyen tak celuk langsung nyaut kok iki wis mulai emoh. Biyen tak kon salat langsung mangkat kok iki emoh. Biyen nek tak sangoni pira-pira nrimo kok saiki tak kei pira-pira komplain. Biyen tak tukoke klambi ning klewer we gelem saiki ngarani merek tertentu. Iki enek apa? Itu jenengan harus melihat itu sebagai sinyal, jangan kemudian rapopo akhirnya kegilaan gitu. Banyak ngoten niku. Makanya di salah satu masjid niku ketua takmirnya masih muda dan rapat sama ketua takmir yang tua-tua. Nah, maunya yang muda ini kan seangkatan sama putra-putra dari Pak takmir yang tua ini. Maunya putra-putrane niku dijak. Niku ibu dikasih masukan, Pak, putra jenengan kan rencana kula mbok dijak. Jawabane bapake, piye Mas leng ngandani wis bacot angel. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah gitu. Bagaimana bapaknya ibunya aktif di majelis, aktif di kepengurusan masjid, tapi anaknya malah ratau ning masjid. Nah, jangan sampai ngoten nggih. Makanya kemudian berikutnya Nabi menyebutkan duduknya seorang itu dengan orang yang baik itu kayak orang yang bersahabat dengan penjual minyak wangi. Minimal kecipratan ambune. Nek ra nyiprat minimal kambu sing wangi-wangi. Nah, baru di atas itu syukur-syukur dikei minyak wangi. Nyobrong kowe. Nah, maka berteman dengan orang baik itu minimal akan merubah mindset dia. Sing tadine males dadi sregep, sing tadine kurang ajar karo wong tuwa dadi berbakti, sing tadine orangnya tidak punya semangat kemudian penuh optimisme menatap hidup, sing tadine orangnya pelit jadi lomo. Nah, indikasi perubahan-perubahan itu harus jenengan jadikan evaluasi. Oh, berarti koncoku nek kekancan karo kae wis bener. Dan itu nanti bisa diterapkan. Yang saya sampaikan ini ke urusan rumah tangga. Oh, di bojo biyen iki perasaan anggar aku njaluk apa dituruti, saiki pelite ra ukur enek apa to. Nah, mungkin dari temannya karo bojoe aja lomo-lomo, wong wedok nek dilumani kok ndak nglujak. Bisa jadi. Nah, artinya semua itu perlu dengan evaluasi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ketiga yaitu ciri-ciri teman yang baik. Cirinya gimana? Yang pertama disebutkan pada Quran surat Al-Zukhruf bahwasanya al-akhillau ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Bahwasanya orang-orang yang berteman pada hari kiamat nanti satu dengan yang lain itu akan menjadi musuh, bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Berarti teman yang terbaik itu orang yang takwa dan mencintai akhirat. Yo sholat, nanti konco apik mulai. Oh iya mah, aku orang mau dijak sholat ya dijak pengajian, nggak ketemu. Wih, agenda kita hari ini kemana? Dan mulai nanti bu, di pengajian dan UNS yang papilan itu, mulai mikirnya di masjidnya gede, wah, cinta kau kayak. Ternyata cinta kau orang ada 10. Padahal hari itu sore itu, sing parkir motor niku ratusan. Makanya saya kemudian ya berpikir 10-20 tahun yang akan datang gimana Indonesia ketika pemudanya tidak mau bermajelis ilmu. Makanya putra jenengan yang di situ ngaji lagi, NSKI lagi kuliah mah, ya kuliah yang pun langsung melayu. Kadang alasan kuliah padahal ya
ngaji sosok muni kuliah orang makan kuliah. Makanya dengan pengawasan itu dia akan ngerti mana halal mana haram. Makanya pentingnya dibawa untuk mencintai majelis ilmu. Sebagaimana jenengan mencintai majelis ilmu, itu putra jenengan harus dicangeng ngoten niku. Ketika dia sudah mencintai majelis ilmu, maka dia dimanapun berada jenengan tenang. Bahkan dia kerja di luar pulau sekalipun, dia akan mencari di sini majelisnya di mana. Nek pun senang kali majelis ilmu. Tapi nek wis ra seneng majelis ilmu, pengalaman kula niku nek kerja di luar Jawa, niku ning pertambangan niku wong lanang ngomongane wis enggak jauh-jauh dari piye ngentekke gaji kuwi, antara ning tempat karaoke, biliar atau pokoke ngoten-ngoten niku. Omongane ngoten niku. Bahkan delok wong kaya kula ngono ya tetep dijak ngomong ngoten niku. Kula ya pilih minggir lah gitu. Dan karena saya tahu nafsu itu mesti meronta-ronta untuk ngikut, saya nyari aman kali gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak suami yang kemudian ning omah itu ketoke alim, ketoke sholih, tapi begitu kembali ke tempat kerjanya yang jauh di luar pulau atau itu di sana pergaulannya bebas sekali gitu. Karena merasa jauh dari istrinya, padahal sebenarnya dia tetap dekat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Imannya belum jalan secara maksimal. Makanya di sini diminta berteman itu dengan orang-orang bertakwa yang selalu mengingatkan akhirat, selalu mengajak pada kebaikan. Dan kemudian pertemanan yang baik juga dicirikan adalah teman-teman yang bisa menjaga lisan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dan itu kemarin saya contohkan gini, nek kan duwe kanca gaene nyelatu, gaene ngrasani, bahkan wong tuwamu dilok-lokke, wis rasa dijak kekancan gitu. Karena apa? Ya kalau anak sudah diajari untuk membenci orang tuanya, apa ada harapan dia menjadi anak soleh? Tidak ada. Bahkan orang tua yang jelek pun seorang anak tidak boleh membencinya, tetap harus menghargai orang tua itu sebagai orang tuanya. Makanya nanti ada anak-anak yang pengen balas orang tuanya, balas bukan balas baik, balas jelek. Ketika ada orang tuanya nggak baik sama dia, bicaranya balas orang tuanya, saya katakan tidak bisa. Kejahatan, kedoliman orang tua kepada anak tidak bisa dibalas oleh anak. Itu sudah dua hukum yang berbeda. Kejahatan orang tua, kedoliman orang tua itu urusan Allah, maka anak tidak boleh mendolimi orang tua karena sebab itu. Artinya kalau nanti ada anak yang sudah gede dan kemudian berhasil, ada orang tua yang sudah tua dan kemudian dia susah payah hidup di hari tua, dulu waktu dia sehat dia menyia-nyiakan mereka, maka ketika sudah tua tidak bisa apa-apa ya harus diurusi oleh anaknya. Makanya ngapunten nggih panjenengan yang yang mungkin berpisah dengan pasangannya dan ada anak, jangan ajari anaknya dengan membenci bapaknya. Artinya apapun yang terjadi, mantan suami tidak akan pernah menjadi mantan bapak. Jadi seorang anak tetap harus berbakti. Apalagi anaknya itu perempuan, bapaknya muslim, mau nggak mau walinya ya harus dia. Nanti ada sebagian orang tua ibu-ibu yang saking anyele karo pasangan nih, mungkin mergo ditinggal kawin meneh atau apa itu kan. Terus anaknya pokoknya rasa mbok eling-eling jenenge pakmu sapa, rasa kan. Begitu nikah, mah aku mau nikah gitu kan. Terus langsung wali hakim, itu tidak boleh. Jenengan harus kembalikan dulu ke bapaknya. Nek bapaknya nggak bisa mewalikan, maka kemudian dia melimpahkan ke hakim, maka wali hakim itu baru menjadi sah. Sehingga ketika wali hakim itu dipaksakan dengan meninggalkan bapak resminya, sebenarnya pernikahannya tidak sah. Berarti dengan mendorong dia untuk berzina dan dibungkus dengan pernikahan. Ngoten sebenarnya secara fikih. Tapi karena sebagian kita itu menuruti emosi, akhirnya niku wow, pokoknya rasa mbok kenal Pak. Cukup mamah yang ada di hatimu. Parah melih enten melih yang kemudian datang lelaki baru menjadi bapak sambungnya, pakmu saiki sing kuwi ora sing kae. Begitu kemudian nikah, ya sing nikah engko pakmu sing iki ora sing kae. Itu ya tambah salah meneh gitu kan. Ngoten nggih. Jadi Islam itu tidak menginginkan adanya balas dendam anak kepada orang tua. Walaupun Islam juga tidak mengingkari adanya orang-orang tua yang dolim. Makanya nanti ada anak yang disuruh berbakti sama orang tuanya, dia protes, "Wa in dolamahu." Kata orang tua saya itu dolim apa iya saya suruh berbuat baik? Kata Nabi, wa in dolamahu, walaupun dia orang yang mendolimi anak itu tetap harus berbuat baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman yang menjaga lisan dan akhlaknya. Kemudian teman yang terbaik adalah yang mengajak pada kebaikan. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Seyogyanya sebaiknya ada di antara kalian orang-orang yang menyeru pada kebaikan. Sehingga ketika kemudian jenengan melihat teman dari putra jenengan itu kok ngajak kebaikan, meneng delay kayak dihampiri si
Lah ning ndi wis dijak anu iki lho mah dijak pengajian ning kono. Oh iya mangkat to. Wis disangu urung. Ngoten orang tua tuh. Motormu enek bensine urung. Ngoten. Jangan kemudian mosok bendina pengajian, kok liyane bal-balan kok piye ngono. Aku nek seneng bal-balan tenan malah ra tau salat ra tau pengajian pripun. Enten piye niku. Kula ningali piyambak niku kula mangkat ngisi pengajian pun adzan magrib. Niku mereka lagi teko ning tempat futsal niku. Ya lanang-lanang sak pirang-pirang, kula ya nyandak iki ra mungkin ono muslim kabeh. Wong nyata-nyata ning Indonesia mayoritas Islam kok. Berarti kan kemungkinan besar entah setengah atau lebih mesti wong Islam to. Wonten makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya olahraga ndak apa-apa silakan. Cuman waktunya, timingnya, wonten. Jadi kalau memang dia sudah kuliah, sudah olahraga, yang kurang apa? Oh majelis ilmu. Dan tadi cerita saya di depan tadi, anak yang sholat tok itu juga enggak jaminan dia baik. Lho nek rasa sholat niku enggak kalian meneh. Jadi harusnya dia sholat rutin, nah ditambahi majelis ilmu. Wonten. Dan di majelis ilmu itulah diingatkan halal haram. Makanya anak itu jadi ngerti, oh ning wong tuwa ini. Ada majelis ilmu saya itu di sini cah nom-nom. Niku enten cah wedok niku. Wanyel banget orang Pak. Jadi tekoke kan kula ngoyak terus. Pokoknya dia pengen saya itu membenarkan sikap benci dia kepada orang tuanya. Saya bilang enggak. Nek kowe ngoyak aku pengen ngomong ngono, aku ora bakalan ngomong ngono. Walaupun mungkin rasa hatimu anyel banget, tapi yang harus kamu pahami Islam yang harus saya sampaikan itu yo faktanya itu tidak memerintahkan anak itu balas wong tuane gitu loh. Artinya bedakan antara rasa yang gue rasa dengan syariat yang harus saya sampaikan. Jangan sampai yang tak sampaikan gue giring untuk ke sana, saya bilang gitu. Jadi apapun yang gue mau, ya saya nggak akan menuju sana. Saya hanya menyampaikan ini loh agama. Nah tinggal teknisnya kamu yang menata sendiri gitu loh. Makanya sebagai orang tua ya kalau bisa kita jangan sampai menjadi orang tua yang dibenci anak sampai sedemikian rupa. Itu juga salah juga. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya teman-teman yang baik itu kalau berteman itu juga tidak bercanda yang berlebihan. Bercanda berlebihan itu pripun? Ya, awalnya dolanan mercon bareng tembak-tembakan mercon, baru tawuran. Di injing napa di siang ya, kalau ningali. Ya kadang kan gojekan tawuran ngono to, akhirnya tetap enten sing mati siji. Dan itu kadang yang mati niku ibuke diwawancarai, dia itu anak baik, di rumah nurut banget. Padahal mungkin nanti yang ditangkap itu sing hidup kok kowe dadak ngono apa? Kami cuma bercanda. Kan bercandane go wae tenan, dibabitke tenan. Akhirnya nek sing mati tenan. Nek udah mati kan gimana cara mengembalikannya? Udah enggak bisa. Kemudian nggih Nabi SAW bersabda inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi lahabalan yahwi biha fil jahannam ab'atu mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang itu akan mengucapkan satu kalimat yang menurut dia itu dianggap remeh, tapi itu bisa membawa dia terjerumus ke dalam neraka yang sangat jauh. Jadi awalnya gojekan, kemudian disaut dengan balasan, kemudian menjadilah perbuatan yang mana perbuatan itu bisa menyebabkan kematian orang yang nanti tuntutannya di neraka mereka. Karena di dunia kan paling dipenjara berapa tahun loh. Itu tentu nggak adil. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dikirim yang bisa saya sampaikan. Yang mau nanya, tidak ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 5 kurang 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina ma wa'adana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.